sebuah hutan belantara terdapat bayi manusia terbungkus selimut lusuh menangis lirih di atas akar pohon besar. Orang tua bayi itu tak terlihat. Hanya ada jejak kaki yang terhenti tiba-tiba. Hutan telah mengambil mereka. Seperti yang selalu terjadi pada mereka yang terlalu dalam menjelajah tanpa menghormati aturan alam. Namun, nasib bayi itu berbeda. Dari bayang pepohonan muncul seekor makhluk yang hanya dikenal dalam cerita rakyat desa-desa sekitar. Seekor ular anakonda putih sebesar batang pohon kulitnya bersinar di bawah sinar bulan. Ular itu yang disebut sebagai Alara oleh para tetua desa adalah legenda hidup penjaga hutan yang jarang terlihat dan tak pernah mendekati manusia. Namun, malam itu Alara mendekat. Ia menundukkan kepalanya mendekati bayi yang menangis itu. Matanya yang besar dan kuning menatap makhluk kecil yang rapuh itu dengan keingintahuan. Alara mengangkat tubuhnya tinggi bersiap pergi, tapi suara tangisan bayi itu menghentikannya. Suara kecil dan penuh ketakutan mengusik sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pelan-pelan, Alara melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, menciptakan perlindungan dari angin malam dan predator. Tangisan bayi pun mereda, digantikan suara napas lembut yang akhirnya tenang dalam kehangatan tubuh ular itu. Alara tahu ia telah melanggar aturan alam dengan melibatkan dirinya. Namun ia juga tahu bahwa makhluk kecil ini adalah bagian dari hutan, sama seperti dirinya. Ketika fajar pertama menyingsing, Alara membawa bayi itu ke bagian terdalam hutan. Tempat cahaya jarang menyentuh dan manusia tak pernah datang. Dalam perjalanan itu, ia memberikan bayi itu sebuah nama Ara, sebuah kata kuno dalam bahasa hutan yang berarti cahaya. Malam itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah nasib hutan dan dunia luar selamanya. Seorang anak manusia dibesarkan oleh penjaga legendaris hutan, akan tumbuh untuk menjadi penghubung antara dua dunia yang terpisah oleh tembok kekuatan dan keserakahan. Dan di sanalah cerita Ara dimulai, dalam dekapan sang anakonda putih jauh dari dunia manusia. Sejak kecil Alara mengajarkan Ara cara bertahan hidup di hutan. Dengan tubuhnya yang besar dan gerakan melingkar yang tenang, Alara sering membawa Ara di atas tubuhnya saat mereka berkeliling hutan. Dari ketinggian itu, Ara belajar mengamati segala sesuatu. Bagaimana kancil melompat gesit di semak-semak, bagaimana burung menukik untuk mencari makanan, dan bagaimana air sungai mengalir deras membawa kehidupan. Suatu hari ketika Ara baru saja belajar berjalan, Alara membawanya ke sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Ara yang awalnya bermain-main dengan air mulai memahami bahwa setiap tindakan di hutan memiliki konsekuensi. Ara pun belajar memperhatikan suara-suara hutan, gemerisik daun, burung-burung yang terbang mendadak, dan raungan jauh seekor macan. Ketika Ara berusia 5 tahun, ia mulai menjelajahi hutan lebih jauh dengan Alara. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan seekor monyet kecil yang terluka di kakinya karena jebakan manusia. Ara yang hatinya dipenuhi rasa iba memutuskan untuk membantu. Dengan arahan Alara, Ara menggunakan dedaunan tertentu untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka si monyet. Yang kemudian monyet itu diberi nama Kiki oleh Ara. Hubungan antara Kiki dan Ara menjadi pelajaran penting tentang persahabatan dan kepercayaan. Saat Ara berusia 7 tahun, musim hujan datang, membawa banjir besar ke bagian bawah hutan. Sungai-sungai meluap dan banyak hewan kehilangan rumah mereka. Pada suatu malam yang gelap, suara raungan keras menggema di antara pepohonan. Alara segera bangkit, mengarahkan Ara untuk tetap bersembunyi di sarang mereka yang terbuat dari dedaunan dan akar. Namun Ara yang penasaran dan merasa cukup dewasa untuk membantu keluar dari persembunyiannya. Di bawah kilatan petir ia melihat seekor macan kumbang besar menyerang seekor rusa yang sudah lemah karena banjir. Ara meskipun takut mencoba mengalihkan perhatian macan dengan melemparkan batu-batu kecil ke arahnya. Macan itu berpaling, mendesis, lalu ia mendekat dengan langkah yang lambat. Sebelum macan itu bisa menyerang, Alara muncul dari bayang-bayang tubuhnya yang besar bergerak cepat dan melingkari macan tersebut. Setelah kejadian itu, Alara menatap Ara dengan mata yang penuh amarah sekaligus kekhawatiran. Ia tidak berbicara, tetapi diamnya terasa lebih tegas dari 1000 kata. Ara yang gemetar mulai menyadari bahwa keberanian tanpa pengetahuan adalah kebodohan. Malam itu ia bersumpah untuk lebih mendengarkan Alara dan belajar lebih banyak tentang hutan sebelum mencoba menjadi pahlawan. Setelah malam penuh bahaya itu, Alara membawa Ara ke tengah hutan, ke sebuah pohon besar yang akarnya menjulang seperti dinding.
Di bawah pohon itu ada sebuah kolam kecil yang dipenuhi air jernih. Alara menjelaskan melalui gerakan dan isyarat tentang pentingnya keseimbangan di hutan. Hari-hari itu Ara tidak hanya belajar bertahan hidup, tetapi juga bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Pada suatu malam di bawah langit penuh bintang, Ara duduk di samping Alara di atas batu besar yang menghadap ke lembah. Ia mulai berbicara dengan burung hantu, mengajukan pertanyaan sederhana tentang hutan. Alara mengamati dengan cermat, menyadari bahwa Ara tidak hanya berbicara dengan suara, tetapi ada energi tertentu yang menghubungkannya dengan burung hantu itu. Seiring waktu Ara mulai menyadari bahwa ia bisa merasakan pikiran hewan-hewan di sekitarnya. Bukan telepati penuh, tetapi semacam intuisi yang membuatnya tahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Namun, Alara memperingatkan bahwa kemampuan itu adalah anugerah yang berbahaya apabila tidak digunakan secara bijak. Hari itu mulai seperti biasa bagi Ara. Ia berlari melintas akar-akar pohon besar dengan Kiki, monyet kecil sahabatnya. Hutan terasa damai, dipenuhi dengan suara gemericik sungai dan nyanyian burung. Namun keterangan itu tiba-tiba pecah oleh suara yang tidak dikenalnya. Dentingan logam, deru mesin, dan suara keras manusia. Ara berhenti, telinganya tajam menangkap suara itu. Ia tahu bahwa itu bukan suara alami hutan. Rasa penasaran bercampur dengan kewaspadaan. Ara bergerak mendekati sumber suara, mengandalkan pelajaran yang ia dapat dari Alara tentang cara berdiam-diam di antara dedaunan tanpa meninggalkan jejak. Dari balik semak ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sekelompok manusia dengan pakaian aneh dan alat-alat besar. Mereka menebang pohon dengan mesin yang mengeluarkan suara memekakan telinga. Ara menatap dengan kaget sekaligus takut. Hutan yang selama ini menjadi dunianya kini terancam oleh makhluk sejenis dirinya. Di antara penebang pohon, seorang wanita muda dengan ransel besar tampak berbeda dari yang lainnya. Leora, seorang ilmuwan ekologi, datang ke hutan itu bukan untuk merusak, tetapi untuk mempelajari dan melindunginya. Saat dia berjalan menjauh dari kelompoknya untuk mengumpulkan sampel tanah, Ara memutuskan untuk mengikutinya. Leora yang menyadari kehadiran seseorang berpura-pura tidak melihat. Namun saat ia membalikkan badan, tiba-tiba matanya bertemu dengan mata Ara. Ara yang jarang berbicara karena hanya berbicara dengan Alara dan binatang, mundur dengan cemas. Namun rasa penasaran dalam diri Leora lebih besar daripada ketakutannya. Ia mengeluarkan sebungkus biskuit dari tasnya dan meletakkannya di tanah lalu mundur perlahan. Setelah memastikan bahwa Leora tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman, Ara mendekat untuk mengambil biskuit itu. Saat ia mencicipinya, rasanya manis yang asing membuatnya matanya berbinar. Untuk pertama kalinya ia merasakan dunia luar tidak sepenuhnya buruk. Leora mencoba berbicara dengan Ara. Ia mulai memperhatikan bahwa Ara memahami apa yang ia katakan. Suatu hari Leora memperlihatkan peta kepada Ara. Ia menunjukkan area yang sudah rusak akibat penebangan dan area lain yang direncanakan untuk dihancurkan. Leora menjelaskan tentang perusahaan besar yang ingin menghancurkan hutan untuk keuntungan mereka sendiri. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka sendirian. Namun ketika Leora bertanya tentang Ara tinggal di mana dan siapa yang menjaganya, Ara hanya diam. Ia tidak bisa menceritakan tentang Alara, karena ia tahu manusia tidak akan memahami hubungannya dengan ular legendaris itu. Suatu hari saat Ara berjalan dengan Kiki, ia menemukan seekor burung hantu yang terluka parah oleh pecahan kaca yang dibuang manusia. Burung itu dengan napas tersengal-sengal memberikan pandangan penuh kesedihan pada Ara. Ara mencoba menyelamatkan burung itu dengan dedaunan obat yang diajarkan oleh Alara. Tapi luka itu terlalu dalam. Burung hantu itu akhirnya mati di tangannya. Kejadian itu menjadi tanda bagi Ara bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Hutan tidak hanya butuh penjaga, tetapi juga butuh seseorang yang bisa berbicara untuknya kepada manusia. Hari itu suara mesin-mesin berat menggema lebih keras dari sebelumnya. Ara dan Alara mendengar bunyi dentuman yang menandakan bahwa penebangan pohon telah mencapai wilayah yang lebih dalam. Hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti medan perang. Ara yang telah mengamati dunia manusia dari Leora mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang penyelamatan hutan. Ini adalah pertempuran melawan ketamakan dan ketidakpedulian. Di malam yang gelap, Ara kembali ke sarang Alara untuk meminta nasihat. Ular putih itu mendengarkan dengan tenang saat Ara menjelaskan situasinya. Ular putih itu mendengarkan dengan tenang saat Ara menjelaskan situasinya. Ketika Ara selesai, Alara mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Ara terdiam, ia tahu apa yang dimaksud Alara. Sang penjaga hutan ingin menunjukkan kekuatan kepada manusia bukan dengan kekerasan,
tapi dengan mengungkapkan bahwa hutan ini bukan tempat yang bisa mereka taklukkan begitu saja. Dengan bantuan Leora, Ara mulai menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk menghentikan penebangan dengan cara yang lebih cerdas. Leora menggunakan pengetahuannya untuk menghubungi media lokal dan kelompok lingkungan. Sementara Ara menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk menciptakan hambatan alami. Ara dan Kiki bekerja sepanjang malam menjebak jalur mesin berat dengan akar-akar pohon besar yang dipindahkan secara hati-hati. Alarm membantu memindahkan batu besar ke jalur utama, menciptakan penghalang alami yang sulit ditembus. Ketika pagi tiba, para pekerja penebang pohon kebingungan menemukan jalur mereka tertutup. Namun mereka tidak menyerah. Dengan alat-alat berat, mereka mulai membersihkan jalan. Di sisi lain, Leora berhasil menarik perhatian media kecil. Reporter datang untuk melihat apa yang terjadi. Dan Leora memanfaatkan momen itu untuk menjelaskan pentingnya hutan bagi ekosistem global. Ia menunjukkan bukti-bukti tentang satwa liar yang terancam punah, termasuk foto-foto yang diambil oleh Ara dari sudut-sudut tersembunyi hutan. Namun aksi mereka tidak luput dari perhatian perusahaan besar itu. Merasa terancam, perusahaan memanggil bantuan keamanan bersenjata untuk melindungi operasi mereka. Kehadiran militer di tepi hutan menciptakan ketegangan baru. Ara yang tidak pernah melihat senjata sebelumnya merasa takut tetapi juga marah. Ia tahu bahwa manusia seperti itu tidak akan mendengar alasan. Leora mencoba menenangkan Ara, tetapi situasi menjadi semakin genting ketika salah satu kelompok keamanan mulai membakar area kecil hutan untuk mengintimidasi mereka. Api itu dengan cepat menyebar, mengancam makhluk-makhluk hutan. Ara dengan bantuan Alara memimpin upaya penyelamatan hewan-hewan yang terjebak. Ular putih itu muncul dari bayang-bayang. Tubuhnya yang besar melingkar di sekitar api untuk memadamkan sebagian darinya dengan pasir dan tanah yang dilemparkan dengan ekornya. Tindakan itu mengejutkan para pekerja yang untuk pertama kalinya melihat Alara. Sebagian dari mereka melarikan diri, ketakutan oleh keberadaan makhluk raksasa itu. Namun beberapa lainnya melihat ini sebagai peluang untuk membunuh dan menjualnya sebagai trofi. Keesokan harinya pertempuran memuncak. Kelompok keamanan memasuki hutan dengan persenjataan lengkap mencoba melacak keberadaan Alara. Ara yang telah belajar membaca jejak manusia menggunakan pengetahuannya untuk mengelabui mereka, membawa mereka ke arah yang salah. Namun di tengah kekacauan itu salah satu anggota kelompok keamanan menemukan sarang Alara. Pertempuran terjadi ketika Alara dengan semua kekuatannya melawan para penyerbu. Tubuhnya yang besar melingkar dengan cepat, menjatuhkan pohon-pohon kecil dan menghentikan gerakan kendaraan darat. Ara yang berada di dekat lokasi itu menyaksikan pertempuran dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan kagum. Dengan bantuan Kiki yang menciptakan gangguan dengan menjatuhkan sarang lebah di dekat para penyerang, memaksa mereka mundur. Ketika kelompok keamanan hampir berhasil melumpuhkan Alara, bantuan datang dari arah yang tak terduga. Kelompok media dan aktivis yang dipimpin oleh Leora tiba, membawa lebih banyak orang untuk merekam kejadian itu. Melihat kamera dan sorotan, perusahaan besar itu terpaksa menarik pasukan mereka. Mereka tidak ingin reputasi mereka hancur di mata publik. Para penebang pohon mundur, meninggalkan mesin-mesin mereka di belakang. Meskipun terluka, Alara berdiri tegak di jantung hutan, menunjukkan bahwa hutan itu bukan tempat yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Setelah pertempuran itu, hutan kembali tenang. Leora bekerja keras untuk memastikan area itu menjadi kawasan konservasi yang dilindungi hukum. Sementara Ara dan Alara melanjutkan peran mereka sebagai penjaga hutan. Ara yang kini memahami lebih banyak tentang dunia luar, merasa bahwa ia harus menjadi jembatan antara manusia dan alam. Meskipun ia memilih untuk tetap tinggal di hutan, ia tahu bahwa pertempuran belum selesai. Selama manusia masih serakah, hutan akan selalu dalam bahaya. Namun untuk saat ini, hutan kembali hidup. Nyanyian burung, gemerisik daun, dan suara sungai yang mengalir membawa harapan bahwa kehidupan dapat bertahan di tengah ancaman. Dan di tengah-tengahnya Ara berdiri seorang anak manusia yang telah menjadi bagian dari jiwa hutan itu. Di tengah pemulihan hutan, Leora terus berusaha menyebar cerita tentang pertempuran mereka. Foto-foto Alara dengan tubuhnya yang megah dan aura mistis menjadi simbol perjuangan melawan perusak alam. Artikel-artikel yang ditulis Leora menarik perhatian banyak orang, membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Ara yang selama ini hidup di hutan mulai merasa terpecah. Hatinya masih melekat pada Alara dan makhluk-makhluk hutan yang lainnya. Tetapi ia juga merasa ada panggilan untuk melakukan lebih banyak di luar sana di dunia manusia. Leora yang mulai menganggap Ara seperti anaknya sendiri mencoba meyakinkan Ara untuk ikut dengannya ke kota. Namun Ara ragu.
Bagaimana mungkin ia meninggalkan Alara yang telah menjadi ibu sekaligus pelindung baginya? Pada malam yang sunyi, Ara berbicara dengan Alara untuk meminta nasihat. Meskipun enggan, Alara mengangguk dengan kebijaksanaan dalam tatapannya. Hutan ini adalah rumahmu, tetapi dunia luar sana juga membutuhkanmu. Pergilah, tetapi ingatlah hati dan jiwamu selalu terhubung dengan hutan ini. Dengan berat hati Ara memutuskan untuk pergi bersama Leora. Sebelum berangkat, ia menghabiskan waktu terakhir bersama hutan. Ia berjalan menyusuri jalur yang ia kenal sejak kecil, menyapa setiap makhluk yang ia temui, dan berbisik kepada pepohonan yang telah menjadi sahabatnya. Alara mengantarnya sampai ke tepi hutan. Tubuhnya melingkar seperti benteng terakhir yang melindungi tempat itu. Dengan air mata yang mengalir, Ara memeluk leher Alara untuk terakhir kalinya. Alara hanya menatap dengan penuh pengertian sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang pepohonan. Di kota, Ara menghadapi dunia yang sangat berbeda dari hutan. Kebisingan, gedung-gedung yang tinggi, dan orang-orang yang sibuk membuatnya merasa asing. Namun Leora membimbingnya dengan sabar, mengajarinya cara berbicara di depan umum dan menjelaskan pentingnya hutan kepada orang-orang. Ara mulai berbagi kisahnya dalam seminar, dokumenter, dan wawancara. Ia menceritakan tentang Alara, monyet kecil Kiki, dan keajaiban hutan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup di dalamnya. Ceritanya menyentuh hati banyak orang, dan gerakan pelestarian alam yang dipelopori Leora mendapat dukungan yang lebih besar. Setelah beberapa tahun berjuang di dunia manusia, Ara memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia merasa bahwa ia telah melakukan bagiannya untuk membangkitkan kesadaran manusia. Tetapi jiwanya selalu terpanggil untuk kembali ke tempat asalnya. Ketika ia tiba di hutan, semuanya terasa sama tetapi juga berbeda. Pohon-pohon yang dulu ia panjat kini lebih besar, dan makhluk-makhluk yang ia kenal menyambutnya dengan kehangatan. Namun yang paling ia rindukan adalah Alara. Ia menemukannya di sarang mereka yang lama. Tubuhnya yang besar tampak lebih tua tetapi tetap penuh kewibawaan. Alara mendekat, melingkarkan tubuhnya di sekitar Ara seperti dulu. Dalam pelukan itu, Ara merasa bahwa ia benar-benar pulang. Ara kini mengambil peran baru sebagai penjaga hutan, menggantikan Alara yang mulai melemah seiring usia. Dengan kemampuan yang ia pelajari dari Alara dan pengalamannya di dunia manusia, Ara mulai menjadi penghubung antara dua dunia. Ia melanjutkan perjuangannya melindungi hutan, tidak hanya dengan kekuatan tetapi juga dengan kebijaksanaan. Ia membangun hubungan dengan komunitas lokal, mengajari mereka cara hidup berdampingan dengan hutan tanpa merusaknya. Setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran Alara yang selalu mengawasinya. Hutan dengan segala keajaibannya tetap hidup dan terus menjadi rumah bagi mereka yang menghormatinya. Hutan ini akan selalu hidup. Selama ada yang menjaganya, hutan ini akan selalu bernapas. Dan dengan itu, suara hutan itu terus bernyanyi, membawa pesan kehidupan, harapan, dan keabadian. Ara dan Alara menjadi bagian dari cerita itu, simbol kekuatan dan keajaiban alam yang tidak akan pernah padam. Cukup sekian dulu cerita ini, dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Bye.